Serial live action One Piece, dari sudut pandang penonton awam, yang sebelumnya tidak pernah membaca manga, atau menonton anime hasil karya Eiichiro Oda, mungkin sedikit berbeda dengan fans anime ini. Episode pertama serial One Piece membuat penonton awam penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Serial ini ternyata tidak membosankan dan bisa ditonton berulang kali. Selain itu, serial live action itu berhasil membuat penonton pemula penasaran dengan karya aslinya. Membaca manga One Piece itu juga bisa mengetahui seberapa akurat versi live action dengan sumber aslinya. Meskipun secara garis besar serial itu masih setia dengan sumber aslinya, ternyata ada penyesuaian yang cukup signifikan. Penyesuaian plot cerita ini tentu berpengaruh pada karakter yang dimunculkan dalam serial. Salah satunya adalah salah satu karakter yang sebenarnya muncul agak belakangan dalam versi manga. Karakter tersebut mendapatkan porsi yang banyak, agar penonton awam lebih memahami motivasi Monkey D. Luffy yang ngotot mengejar impiannya. Penyesuaian ini bisa dipahami karena plot ini butuh lebih tebal daripada hanya memperkenalkan Luffy dan kru bajak laut topi jerami sepanjang 8 episode. Bagi penggemar berat One Piece tampaknya akan mengerti karakter tersebut. Sebagai adaptasi, versi live action dari anime dan manga tidak terlalu terkutuk dibandingkan serial live action atau film yang didasarkan pada video game. Namun yang luar biasa adalah tahun 2023 akan menjadi tahun penting bagi keduanya. Pada bulan Januari, HBO menayangkan perdana The Last of Us, sebuah drama hit yang mengambil pendekatan suram dan berbasis karakter terhadap kiamat zombie seperti game tahun 2013. Dengan sambutan hangat, rating tinggi, dan sejumlah nominasi Emmy, The Last of Us berhasil melawan tren multidekade. Beberapa bulan kemudian, The Super Mario Bros. Film ini akan mengulangi prestasinya di box office, jika tidak cukup mendapat kritik. Netflix mungkin memperhatikan tren ini dengan penuh minat. Karena layanan streaming global tersebut telah pede dengan peluncuran One Piece, sebuah serial yang diadaptasi dari manga lama yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Usaha serupa memiliki sejarah yang tidak menentu, sebuah fakta yang diketahui dengan baik oleh Netflix. Selain film-film terkenal yang gagal dari studio luar seperti Ghost in the Shell, yang dibintangi Scarlett Johansson, dan Dragon Ball Evolution, Netflix telah membiayai proyek-proyek mulai dari Death Note yang banyak disorot hingga Cowboy Bebop yang segera dibatalkan. Dengan kantongnya yang besar dan jangkauannya yang mendunia, Netflix berada pada posisi yang ideal untuk memosisikan kembali ekspor budaya seperti One Piece kepada pemirsa baru. Oda telah memberikan restunya kepada publik untuk musim ini, yang dikembangkan oleh co-showrunner Matt Owens dan Steven Maeda menjadi episode berdurasi 8 jam dari 100 bab pertama manga. Rencananya ada 15 musim anime One Piece yang sudah tersedia untuk streaming, memanfaatkan antusiasme euforia terhadap pertunjukan dan para pemeran di acara penggemar tudung musim panas ini. One Piece sepertinya dijamin akan sukses secara komersial, dan menenangkan para loyalis yang pandunya adalah kesetiaan pada sumbernya. Namun meskipun One Piece ini efektif sebagai penghormatan dan panduan bagi pendatang baru, ia masih terjebak dalam upaya sia-sia untuk dengan susah payah menciptakan kembali dunia yang dirancang untuk 2 dimensi. Suatu hari, Luffy memakan buah iblis yang memberinya kekuatan untuk membuat tubuhnya seperti karet. Hal ini memberinya kekuatan dan ketangkasan baru yang luar biasa. Dia pun mulai berlayar dari desa Foosha di East Blue. Dengan bekal keterampilan dan persahabatan yang kuat, kelompok bajak laut topi jerami melakukan perjalanan untuk memperjuangkan mimpi mereka masing-masing. Mereka menjelajahi lautan, daratan dan lingkungan sekitarnya yang berbahaya untuk mencari One Piece. Di tengah perjalanannya, mereka menyadari jika kelompoknya bukan satu-satunya bajak laut yang mencari harta karun tersebut. Kapal mereka pun dikejar oleh bajak laut lain dan tak jarang terlibat dalam peperangan. Dalam serial yang ditayangkan di Netflix ini, akan diperlihatkan juga bagaimana Luffy bertemu para sahabatnya yang kemudian direkrut sebagai kru kapal. Mereka adalah Zoro, Nami, Usopp dan Sanji. Musim pertama serial One Piece live action bakal mendakup alur cerita utama dari awal manga saga East Blue hingga Arlong Park. Kisahnya memperlihatkan bagaimana Luffy mengumpulkan para kru bajak laut topi jeraminya, dalam upaya mereka mencari harta karun tersembunyi milik bajak laut terkenal Gold Roger.
Tentunya, live action One Piece ini dimodifikasi sedemikian rupa, tetapi tetap mengikuti alur manga bikinan Eiichiro Oda. Netflix menjelaskan, serial pertama dari live action One Piece ini akan mencakup cerita mulai dari arc Romance Dawn hingga Logue Town. Pada episode pertama yang mengangkat judul Romance Dawn, dikisahkan Luffy berlayar dengan perahu kecilnya. Saat perahu yang tumpangi rusak, ia pun menyelamatkan diri dengan masuk ke drum dan sampai di kapal bajak laut dan menyelamatkan Koby yang menjadi budak di sana. Koby bercerita dirinya mau jadi marinir sementara Luffy menceritakan mimpinya untuk jadi raja bajak laut. Dari situ petualangan Luffy berlanjut hingga Luffy bertemu Nami, dan keduanya berakhir dengan keberhasilan mencuri peta Grand Line. Di tengah pelarian tersebut, Luffy dan Nami bertemu dengan Roronoa Zoro yang ikut serta. Membawa-bawa peta Grand Line yang diinginkan banyak bajak laut, ketiganya pun jadi incaran hingga ditangkap oleh bajak laut badut, Buggy. Sementara itu, Koby mencoba meraih mimpi dengan bergabung dengan marinir yang dipimpin oleh wakil Laksamana Guard, yang juga merupakan kakek Luffy.